tepuk tangan kita. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Oh, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami.
kelahiran-Mu Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Dia lebih lagi. Ya Allah, basyara Allah, ya Allah, basyara Allah. Terima kasih Tuhan buat kelahiran-Mu di muka bumi ini Tuhan. Amin. Terima kasih buat hadiah yang terindah dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan telah lahir untuk menyelamatkan kami, menebus kami. Ya Allah, basyara Allah. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja damai. Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kita sembah Dia. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kita sama-sama nyanyikan dari awal dengan sungguh-sungguh. Oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja damai. Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Sama-sama nyanyikan. Oh Yesusku, oh Yesusku, makasih Tuhan. Kau Tuhan penuh kasih. Telah berikan hidupmu. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu
sembah Dia. Sembah dan puji Dia. Mari kita angkat tangan kita, sembah Dia dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji. Mari kita tinggikan Dia. Ya Allah, masyaallah. Dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Kau ditinggikan Tuhan. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Lebih lagi mari kita tinggikan Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji. Kau yang diagungkan Tuhan. Ya Allah, masyaallah. Dia sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Mari kita agungkan Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Oh, come let us adore Him. 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 Christ the Lord. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us. Kau yang ditinggikan Tuhan. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Christ the Lord. Oh, come let us. Oh, come let us adore Christ the Lord. Sama-sama nyanyikan. Oh, come let us adore Him. Tapi kembali lagi Tuhan kita. Kau yang terima Tuhan semua pujian, hormat, kemuliaan, semua penyembahan kami yang bagi Engkau Tuhan. Kau yang telah lahir ke dunia ini yang menyelamatkan dan menebus kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau senantiasa memuji dan meninggikan Engkau Tuhan. Dari segala kemuliaan firman hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup. Percaya sama-sama katakan amin. Sobat penyembah, kita berjumpa kembali dalam program Worship at Home. Menyembah dari rumah. Kita bersyukur
Sekarang seizin yang di atas, sesuai program pemerintah, kita banyak di rumah, tapi bukan berarti lalu kita nganggur, lalu kita bengong, lalu kita tidak produktif dan tidak kreatif serta inovatif, tetapi kita harus juga tetap produktif, termasuk menyembah dari rumah. Dan pada program Worship at Home pada saat ini temanya adalah 7 tahun masa kesusahan di bumi saat setelah murid Yesus diangkat. Artinya begini, memang kita punya iman untuk kita tidak ketinggalan. Tetapi kalau mungkin barangkali ada yang ketinggalan, apa saja yang terjadi, dan supaya tetap bisa tetap selamat, gimana apa yang kita kerjakan? Kita akan bongkar dari kitab Daniel, kitab Wahyu, dan kita bersyukur ada hambanya Pastor Insinyur Dani Krisna Semangat. Salam hambanya. Shalom. Ini beliau belajar tentang akhir zaman bukan belasan tahun, tapi 30 hampir 40 tahun. Itu karena memang panggilan. Dan saya bertemu dengan Pak Dani sejak masa muda saya, bahkan sebelum saya full time. Saya masih kerja pegawai negeri, ketemu beliau di Lombok. Kita sudah satu chemistry, terus tidak ketemu lagi, terakhir ketemu lagi oleh anugerah Tuhan. Dan kita terbeban untuk memuridkan supaya kita siap menjadi imamat yang rajani. Nah, Pak Dani, ini temanya agak berat, namun ini penting buat kami. Apa itu yang disebutkan dengan 7 tahun masa kesusahan di bumi setelah masa rapture? Silakan. Ya, saya menggunakan Alkitab ya. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara semua. Jadi angka 7 tahun itu terambil dari Daniel 9. Ya, di Daniel 9 dimulai dari ayat 20 ada 70 kali 7 masa, atau kalau bahasa Inggrisnya 70 weeks, 70 minggu ya, 1 minggu 7 hari juga, atau sama dengan 490 tahun ya, 490 hari. Nah, jadi di sini dikatakan ayat 24 ya, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Nah, jadi di sini katakan ada 70 kali 7 masa atau 490 masa atau 490 tahun ini ditetapkan atas bangsamu, jadi atas bangsa Israel, jadi untuk Israel, bukan untuk gereja Tuhan. Lalu yang kedua, atas kotamu yang kudus, untuk kota kudus, untuk kota Yerusalem. Jadi bukan untuk kota New York, kota Jakarta, dan seterusnya. Dan untuk melenyapkan kefasikan, mengakhiri dosa, menghapus kesalahan, mendatangkan keadilan kekal. Ini bicara tentang kebangunan rohani, untuk pemulihan di segala bidang. Jadi akan ada pemulihan, akan ada transformasi. Dan untuk menggenapkan penglihatan para nabi, penggenapan firman, nubuatan, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Siapa yang maha kudus? Inilah Tuhan Yesus. Diurapi artinya ditahbiskan. Nah, ini terjadi 2 peristiwa. Pertama, diurapi sebagai juru selamat, Yesus datang sebagai juru selamat. Dan kedua, diurapi sebagai raja. Kedatangannya kedua kali, dia akan memerintah sebagai imam dan raja. Nah, kemudian dilanjut ayat 25, ketahuilah, pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Nah, jadi firman ini keluar pada tahun 450 sebelum Masehi, di mana di sini dinubuatkan ya, ada 7 kali 7 masa, 49 tahun sejak firman itu keluar. Kemudian ada 62 kali 7 masa, yaitu 434 tahun, sampai kedatangan Yesus sebagai juru selamat. Nah, kota itu akan dibangun. Jadi kota Yerusalem sejak firman itu keluar akan dibangun. Dan kemudian ayat 26 yang penting, sesudah ke-62 kali 7 masa akan disingkirkan seorang yang telah diurapi.
padahal tidak salah apa-apa. Nah, siapa yang diurapi tadi? Tuhan Yesus disingkirkan. Caranya gimana? Dengan penyalipan. Ya, jadi Tuhan Yesus ini tidak bersalah tapi dia akan disalibkan. Sampai pada akhir zaman akan ada peperangan, pemusnahan dan seterusnya. Nah, ayat 27-nya nih. Raja itu akan membuat perjanjian menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Di sini kita mulai muncul 1 kali 7 masa atau 7 tahun terakhir daripada skema 70 kali 7 masa. Raja itu nih, ini raja ini yang mana ini? Apakah raja yang diurapi atau raja yang peperangan, ya, atau saya sebut langsung raja Romawi. Nah, di sini kalau kita lihat raja yang membuat perjanjian ini adalah raja dari Romawi. Ya, jadi ini kerajaan Romawi baru. Jadi bukan Tuhan Yesus. Nah, memang ada gereja yang menafsirkan Tuhan Yesus. Tapi kami dan Pak Tim ini ngumpulin buku. Nah, kami punya prinsip kalau dari Tuhan itu pengajarannya akan merata, ya, di semua sinode dan pemahamannya sama. Dan dari semua buku akhir zaman yang kita miliki, ya lebih dari 70% sepakat bahwa raja ini adalah raja Romawi yang kemudian kelak menjadi antikris 1 kali 7 masa. Nah, pada pertengahan 7 masa yang menghentikan korban sembelihan, korban santapan. Apa ini? Ini adalah upacara ritual di Bait Suci. Jadi pada awal 7 tahun raja ini membantu Israel untuk mendirikan Bait Suci. Jadi upacara ritual seperti zaman Musa, ada kurban. Tapi di pertengahan 7 tahun upacara-upacara itu ditiadakan. Nah, ini dia namanya menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan di puncak kejahatan, ya, daripada saya sebut langsung antikris, ya, sampai pada pemusnahan telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Sampai akhirnya Yesus datang untuk memusnahkan si pembinasa keji ini atau si antikris. Nah, jadi 7 tahun itu adalah masa kesusahan Israel, Pak. Ya, Yeremia 30 ayat yang ke-7. Jadi ini untuk bangsamu, untuk kotamu. Nah, dari Israel ini kemudian berkembang masa penghakiman Israel ini, dampaknya kepada kemana-mana. Ya, kemudian ada malapetaka di kitab Wahyu disebut, mulai ada 7 metre yang dibuka, itu mulai ada penyesatan, kemudian ada peperangan sampai puncaknya perang dunia ketiga. Perang dunia 1 sudah, perang dunia sudah. Nanti di depan kita ada perang dunia ketiga, kita sebut perang Gog-Magog. Rusia, Turki, Iran berkoalisi untuk menyerang Israel. Ya, Yeskiel 38, 39. Anda ikuti terus berita di media massa, ini mereka sudah berkoalisi. Nah, perang dunia keempat ini perang utara selatan menurut kitab Daniel 11. Ini koalisi awalnya Israel diserang oleh selatan, ya, dunia Arab. Ismail, Israel minta tolong utara karena ada perjanjian 7 tahun kerjasama. Utara bantu, Romawi bantu, oke. Dia turun kemudian mengalahkan kerajaan selatan. Tetapi si utara ini bukannya pulang ke Eropa, malah menjajah Israel. Daniel 11 ayat yang ke-43. Nah, jadi pada waktu itu tanah permai ayat 41, maaf. Daniel 11 ayat 41, tanah permai dimasuki, Israel dijajah oleh si raja Eropa ini. Nah, lalu dia duduk di bait Allah, menyatakan diri sebagai Allah sesuai 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 4. Nah, jadi masuklah 3,5 tahun, itulah masa antikris, 42 bulan, 3,5 tahun. Ini puncak dari malapetaka. Ini dari sudut manusianya, ya. Siapa itu antikris? Antikris adalah setan yang menjelma jadi manusia. Anti itu niru. Ya, anti bisa melawan tapi juga niru. Ya, jadi antikris ya meniru Kristus. Jadi katakan dia adalah ada Tritunggal, ya, ada Tritunggal setan juga. Bapa, Anak, Roh Kudus, ada Lucifer, antikris, nabi palsu, dan seterusnya. Nah, jadi Pak, ini 7 tahun ini adalah disebut masa penghakiman, ya, the judgment day, masa pengadilan, masa di mana Israel ini untuk supaya kembali bertobat, ya, kembali akhirnya mengakui Yesus sebagai Tuhan. Nah, nanti di 7 tahun itu setelah pengangkatan, jadi kita menganut okelah pre-tribulation. Nah, itu ditandai dengan awalnya ada perang, Israel diserang. Nah, kemudian ini 3,5 tahun pertama adalah masa bulan madu, ya, antara Israel dengan Romawi ini, karena mereka bisa Romawi baru. Romawi baru yang sekarang dikenal dengan Uni Eropa.
mereka bisa melakukan ibadah dengan aman. Nah, bagaimana di pertengahan 7 tahun itu tiba-tiba dilanggar, perjanjiannya dilanggar ya. Jadi si Eropa ini akhirnya bukannya malah membantu, malah menjajah. Nah, pada waktu itu orang Yahudi sampai sekarang masih menanti Mesias. Mereka berdoa, datanglah Mesias, datanglah Mesias. Nah, karena si Romawi ini bisa nolong Israel sampai menyelenggarakan bait suci sampai ritual, mereka pikir pemimpin Eropa inilah Mesiasnya. Nah, tapi pada waktu pemimpin Eropa ini duduk di bait Allah, menyatakan diri sebagai Allah, maka Daniel 11 muncullah Musa dan Elia, Pak. Nah, Musa Elia muncul ngasih tahu, "Hei Yahudi, itu bukan Mesias yang kalian tunggu. Itu," mereka nggak kenal istilah antikris, Pak. "Itu adalah Mesias palsu. Ya, pergi kalian, keluar dari Yerusalem." Nah, keluar, maka wanita itu pergi ke padang gurun. Jadi wanita di Wahyu 12 itu adalah Israel. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, salah satu metode kita belajar akhir zaman, salah satunya adalah melihat tren ya. Jadi pemahaman dari ini bukan pendetanya, ya kalau pendetanya GBI semua ya pasti sama. Ini dari berbagai sinode, Pak, dari berbagai latar belakang teologi ya. Tapi pemahamannya mulai mengerucut ya, bahwa wanita yang lari pada gurun ini adalah Israel. Ya, jadi bisa dibuktikan juga dari Daniel 12. Karena gereja udah diangkat, Pak ya? Ya, gereja udah diangkat. Jadi ini Israel yang di bumi. Jadi kalau Anda mengatakan wanita ini adalah gereja, berarti bukan. salah pengertian Salah lagi ya? pengertian. Baik. Nah, jadi kalau mau berapologetika, ya, bahasanya apologetik ya, dikatakan di Daniel 12 ayat 1. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu mendampingi anak-anak bangsamu. Jadi kitab Daniel ini banyak bicara bangsamu, bangsa Israel, Pak. Jadi 7 tahun ini memang masa kesusahan Israel, mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa. Nah, jadi di sini Mikael menolong Israel pada waktu kesesakan. Nah, di sini disebutkan di dalam Wahyu 12, Mikael ini betul menolong si wanita itu. Nah, dia ngapain sih Mikael ini? Ini malaikat perang lawan Lucifer. Ya, di sana dikatakan Wahyu 12 ayat 7, Pak. Ya. Di dalam Wahyu 12 ayat 7 dikatakan, maka timbullah peperangan di sorga. Ya, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, ya, Lucifer ini. Dan naga itu dibantai oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Dia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikat. Nah, jadi di sini Mikael ini melawan iblis. Nah, ayat 13, lompat ke ayat 13. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilempar ke atas bumi, jadi dia udah diusir dari surga ya, atau dari alam sana, ia memburu perempuan itu yang melahirkan anak laki-laki. Nah, perempuan ini Israel melahirkan anak laki-laki, melahirkan Yesus. Ya, tidak Yesus melahirkan Israel, kebalik. Jadi perempuan ini adalah Israel. Kepada perempuan itu diberikan sayap burung nasar supaya pergi ke tempat di padang gurun, dipelihara 1,5 masa. Nah, jadi di sini nanti bagi saudara-saudara yang kalau tertinggal, ya ikuti perjalanan Israel, Pak. Jadi kalau ditanya gimana nih kalau kami tertinggal nih, kalau ada yang sampai tertinggal, ya ikutilah gerak langkah Israel yang jasmani. Karena Israel jasmani ini akan dapat pelindungan. Tadi katakan kan malaikat Mikael. Dan mereka diselamatkan selama 3,5 tahun. Diselamatkan kemana? Kembali lagi ke Daniel. Jadi ada ayat di tafsir ayat. Di Daniel 11 dikatakan ayat 42. Saya lompat aja langsung. Ya betul. Tanah permai, ayat 41 betul. 41 juga tanah permai akan dimasukinya. Dan banyak orang akan jatuh, tetapi dari tangannya akan terluput tanah Edom, tanah Moab, dan bagian penting dari Bani Amon. Jadi Israel dikuasai oleh antikris ini, tetapi Edom, Moab, Amon luput. Mana ini? Ini negara Jordan, Pak. Dan Jordan ini ada di padang gurun, tapi di pegunungan juga. Nah, sekarang ditafsirkan Gunung Petra. Nah, nanti ada lagi, Pak. Jadi kita harus lari ke Gunung Petra, Pak, yang di bumi.
Ada yang berbicara gitu, waduh naik pesawat apa nih? Nah jadi gini Bapak Ibu, jadi ini kita bicara kronologinya dulu kan, peristiwa apa kalau tertinggal, ya ini semua Israel yang akan mengalami sesuatu, jamnya Israel. Nah tetapi ada kabar baik Pak Tim. Kabar baiknya di masa itu Tuhan akan bangkitkan 144.000 orang Yahudi, penginjil. Nggak tahu sekolah Alkitabnya di mana, tahu-tahu muncul 144.000 orang. Dan boleh ditafsir, tapi juga boleh letterlek, boleh, karena ada sebuah lembaga di Israel yang sudah mulai menghitung berapa jumlah orang Yahudi yang bertobat lahir baru dan di seluruh dunia. Dan mereka ini akan menjadi penginjil-penginjil di dalam Wahyu 7 ya. Ada 12.000 dari suku Yehuda, 12.000 dari suku Ruben, semua kecuali suku Dan yang tidak ada. Kenapa? Suku Dan inilah di Eropa. Nah Eropa ini nanti dikuasai oleh Antikris. Nah jadi ada satu penafsiran yang masuk akal juga Pak Tim. Yaitu kalau di masa 3,5 tahun itu dia mau berkemenangan pada masa sukar, ngeling sama Israel yang 144.000 itu. Karena ada ayat di Efesus 2. Ya Efesus 2 itu adalah one new man in Christ, satu manusia baru dalam Kristus, atau mempelai Kristus versi Efesus adalah orang Yahudi dan non-Yahudi yang sudah lahir baru bersatu bekerja sama. Jadi ada non-Yahudi ini yang Kristen-Kristen yang dari bangsa lain, tapi juga ada orang-orang Yahudi katakanlah yang 144.000 tadi berkolaborasi. Nah mereka ini menginjil bersama. Jadi Bapak Ibu yang tertinggal, penginjilan aja, pelayanan aja, di situ akan ada perlindungan. Nah tapi gimana ya Pak ya, tiba-tiba buka keran airnya darah. Terus habis itu berita di televisi sepertiga laut jadi darah. Ya kemudian habis itu hujan es batu, hujan. Ya, sekarang juga udah mulai terjadi Pak. Jadi ini memang udah gejala sangkakala 1, 2, 3, 4, 5 itu mulai nyata. Nah jadi memang keadaannya memang cukup sulit untuk hidup normal itu Pak. Ya kita mungkin di situ mulai didata yang boleh belanja siapa, ya mungkin sudah pelan-pelan sudah berlaku cashless society, jadi dibatasi pembelanja. Pemerintah mulai kendali betul tentang hajat hidup orang banyak, hak asasi manusia mulai bersulit Pak. Makanya ya ditakut-takutin gini biar harus diangkat. Oke, Pak Dhani, amit-amit jangan sampai kita terlambat atau ketinggalan, jangan sampai. Namun tentunya kawan-kawan di program ini tetap bertanya. Contoh misalnya, kalau kita pergi ke Israel, Holy Land Tour, terus kita transit di Abu Dhabi, atau di Dubai. Tahu-tahu karena tersesat gate-nya, waktu transit ketinggalan. Tentu ada solusi kan? Solusinya adalah menunggu pesawat berikutnya atau besoknya, nginep dulu di hotel, bisa di hotel dalam bandara atau di luar. Nah ini saya mewakili kawan-kawan nih, bukan mewakili saya karena saya udah rapture kan. Karena saya dan kawan-kawan udah rapture, ada kawan lain yang nggak rapture, yang ketinggalan. Nah, apa saja yang terjadi di masa 7 tahun kesusahan itu? Nah, Bapak tadi kan lebih mengarah ke Israelnya, ya di Timur Tengah sana. Kami kan ada di Indonesia. Nah, tentunya kan si antikrisnya itu bekerja sama dengan Israel, Yahudi di sana. Yang di sini bagaimana terjadi atau seluruh dunia? Ya, jadi kalau kita baca di kitab Wahyu 12 ya, kepada binatang itu ya, kepada si antikris itu diberi kekuasaan kepada suku, kaum, bangsa. Ya, jadi dia memang berkuasa penuh ya. Saya lompat ke pasal 13 ya. Nah, di pasal 13 itu ya dikatakan di ayat yang nanti kalau baca dari ayat 11 ya, tapi saya akan lompat langsung katakanlah ayat yang ke-14 ya. Saya baca Pak ya. Ayat 14-nya Pak ya, Wahyu 13 ayat 14. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda
yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu, dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun ia tetap hidup. Nah, jadi nanti di sini ada binatang yang kedua nih, nabi palsu, Pak. Nah, nabi palsu itu membuat seolah-olah si binatang pertama ini antikristus adalah Tuhan. Ya, jadi ada patung ini semacam, ya mungkin sekarang orang bilang itu artificial intelligence, ya kayak robot-robot bisa berkata-kata, tapi untuk menyembah patung itu dia diberi nyawa. Di sini dikatakan di seluruh dunia. Ya, jadi besar, kecil, kaya, miskin akan tunduk. Jadi Indonesia gimana, Pak? Ya, ini bukan cuma di Timur Tengah, bukan di dunia Barat, semua sampai ke seluruh kaum, suku, dan bahasa. Dan kita udah latihan Pak hari ini. Kasus COVID ini seluruh dunia hampir sama. Sama udah. Pakai masker, jaga Ya. jarak, cuci tangan, Udah mulai di scan-nya di dahi, scan sekarang di dahi. tangan juga. Iya. Jadi ini sebenarnya sudah warning buat kita, nah, jangan main-main gitu toh. Ya. Jangan on off, jangan maju mundur, dan Bapak kan pengen menekankan supaya kita naik ke rapture dan menjadi imamat yang rajani 1 Petrus 2:9. Ya. Syaratnya kita harus dimuridkan, Pak ya. Ya, betul. Gimana Pak itu? Jadi sebagai mempelai Kristus adalah murid Kristus. Ya. Nah, standarnya adalah murid Kristus. Jadikan sebangsa muridku. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara kualitas murid, kapanpun Tuhan datang pasti diangkat. Karena murid dari disciples, dari kata disiplin. Ya, jadi disiplin, jadi ajarlah mereka melakukan apa yang telah kuajarkan. Ya, jadi kita belajar melakukan apa yang Yesus lakukan. Nah, jadi kita menjadi seperti Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Nah, kita menjadi seperti Yesus, pasangan sepadan Tuhan Yesus, disempurnakan tubuh, jiwa, dan roh. Nah, kalau udah melakukan bagian ini, ya kapanpun Tuhan datang, ya namanya udah mempelai, kita satu chemistry, satu frekuensi dengan Tuhan, kita tahu bahwa pasti diangkat. Jadi bukan sombong, oh saya diangkat, tapi memang dia sudah melakukan bagiannya. Pak Dhani, supaya mereka paham juga, apakah menjadi anggota gereja udah otomatis menjadi murid Kristus? Oh, belum. Saya belajar yang namanya pemuridan, Pak. Ya. Jadi kita banyak ibadah-ibadah. Kalau murid tuh didisiplin, Pak. Terukur kayak sekolah, ada rapotnya, ada cek. Jadi waktu pertama kali saya pemuridan dulu, pertama membagi hidup dulu, ya. Jadi tahu lah sharing of life. Jadi saya tahu pembimbing rohani saya di mana rumahnya, dia tahu juga keluarga saya. Keterbukaan awal dari pemulihan. Jadi kita saling terbuka, ya, saling mendoakan. Nah, setelah itu yang kedua, sharing word, ya, membagi firman. Nah, membagi firman ini harus bisa diduplikat, Pak, diduplikasi. Jadi ada tema-temanya. Waktu itu kita mulai dari 5 jaminan, ya, jaminan selamatan, jawaban jaminan doa, kemenangan, dan seterusnya, ya. Jadi dari situ nanti yang kita ajar bisa ngajar lagi, Pak. Ya kan, itu duplikat, ya. Nah, pentingnya tema firman itu berseri. Nah, tetapi firman ini juga lama-lama makin dalam. Nah, saya terkagum-kagum juga di mana Pak Timotius Hardono punya program Gema, ya. Jadi gerakan membaca Alkitab setahun. Jadi orang baca bisa aja baca, tapi yang di sini lain. Karena setelah baca ada PR, tiap hari harus diisi. Remanya apa, firmannya apa, yang menyentuh di hati untuk yang perjanjian lama, apa yang perjanjian baru. Nah, saya sebut itu firman dosis tinggi, Pak. Ya, karena 6 pasal per hari. Nah, kemudian juga jadi terukur. Nah, zaman saya dulu itu sampai dibuatkan semacam buku rapot. Ya, pagi ini kalau dulu sama 7 juga, Pak. 7 mulai dari topiknya apa, bacaannya apa, kemudian dari versi kita, garis besarnya apa, ringkasannya. Jadi nggak harus ngikutin judul perikop. Kemudian teladannya apa, perintahnya apa, janjinya apa, kemudian juga larangannya apa, sampai aplikasinya apa. Wah, itu tiap hari tuh harus dibuat dan lapor ke kakak rohani, istilahnya abang, diperiksa sampai ke perpuluhan. Jadi bagaimana? Nah, saya ajarkan dulu ke anak-anak jalanan di Blok M, Pak. Jadi mereka itu kan ngamen. Jadi saya ajarkan, oke, uang yang paling bagus, ya mungkin baru Rp2.000 dulu. Nah, Rp2.000 dulu nggak apa, ada amplop,
masukin, udah gitu mengamen-ngamen, hari kedua dapat ya mungkin tidak 10% ya, tetapi mungkin dia dapat 100.000 ya, tetapi belajar memberi yang terbaik dulu Pak. 2000 namanya disciple, didisiplin Pak. Lama-lama terbiasa dan puji Tuhan banyak yang keluar dari keterpurukan, dari kemiskinan, dari kebodohan. Dari anak jalanan ini 5 jadi pendeta Pak. Bahkan ada 1 jadi misionari di Kalimantan sampai ke Malaysia. Wow. Karena dimuridkan. Jadi kita bisa terukur Pak. Ini penting terukur. Nah tetapi saya lihat di pemuridan kali ini banyak juga yang ketiga nih Pak yang gagal membagi visi Pak. Setelah mereka udah bagus hubungannya, udah mereka firmannya udah hebat, firman luar kepala, luar angkasa malah. Tapi nggak tahu mau ngapain, kehilangan visi. Dia coba buka jemaat atau gagal, dia coba buka pelayanan ini. Jadi nggak bisa menyelesaikan amanat agung karena dia masuk kepada satu wilayah yang wah udah banyak gereja atau waduh belum ada satupun gereja. Lepas mentoringnya Pak, lepas hubungannya. Baik, jadi pastikan Bapak Ibu Saudara supaya kita rapture, Ya. kita menjadi imamat yang rajani 1 Petrus 2:9, kita harus menjadi murid. Ya. Dan ingat dalam pemuridan yang dilakukan Pak Dhani sama saya ini adalah gurunya Tuhan Yesus. Ya. Kita hanya pemurid-pemurid yang memuridkan. Dan setiap Anda, Pak setuju nggak dengan statement saya begini? Kristen sejati adalah murid. Amin. Murid sejati punya murid. Ya, Lu punya, saya murid loh. Punya murid enggak? Jadi sehingga saya membagi kelas namanya kelas pemuridan dasar untuk yang belum punya murid, kelas menengah untuk yang sudah punya murid, itu pun dicek lagi kualitas muridnya, baru kelas atas yang punya cucu dan cicit murid. Nah, saya sejak awal dimuridkan juga oleh pemurid saya. Disuruh baca Alkitab, disuruh ngafal Alkitab. Pertama saya khotbah di media seperti ini Pak. Dulu tidak secanggih sekarang. Dulu saya sendirian dengan kamera 1. Saya harus lihat kamera, tidak ada teleprompter. Saya hanya khotbah ayat hafalan. Jadi siapa yang ada dalam Kristus ialah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. 2 Korintus 5:17. Semua ayat-ayat jaminan keselamatan, jaminan jawaban doa, 1 Korintus, jaminan kemenangan, 1 Korintus 10:13, semua. Nah, sekarang kita lari kepada tema kita hari ini. Kalau akhirnya terlanjur ketinggalan, Ya. apa tip dari Bapak supaya mereka ingat-ingat? Jangan begini, jangan begitu. Contohnya, jangan sampai menyangkal nama Yesus. Karena kalau menyangkal nama Yesus, selesai. Tetapi walaupun ditebas lehernya tetap memilih Yesus, itu jaminan kan? Ya. Jadi Pak pastikan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang boleh, mana yang tidak. Silakan Pak Dhani. Ya. Ini harus agak keras Pak nih. Ya. Di dalam Ibrani 10 ayat 24-25 ini selalu jadi pijakan kita. Ya. Yaitu dikatakan Ibrani 10 ayat 24 dulu ya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saling memperhatikan, saling mengecek. Makanya komunitas harus dibangun. 2-3 orang berkumpul saling kenal. Nah di gereja ini kenal enggak? Makanya murid itu saling mengenal. Satu sama lain saling Pertama saling memperhatikan. Kemudian kedua saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Saling mendorong. Kalau dia temannya jatuh, ayo bangkitkan lagi. Nah sekarang ini EGP emang gue pikirin ya, gue juga lagi susah. Nah banyakan kita ini terlepas dari komunitas Pak. Jadi kayak sapu lidi, kalau satu ikat susah dipatah-patah. Tapi kalau satu batang gampang dirontokkan. Nah jadi sebelum tertinggal, selesaikan ini dulu. Tapi kalaupun akhirnya tertinggal, cepet cari komunitas. Kumpulan orang Kristen Pak. Jangan keluar dari komunitas. Kumpulan murid Kristus ya? Kumpulan murid Kristus. Ya mungkin mereka nggak murid juga Pak. Karena kan tertinggal. Murid udah terangkat ya? Ya, istilahnya ini benar-benar tenkris. Buat tenkristan mungkin KTP ya. Kristen KTP. Segera cari komunitasnya dan saling mendorong. Ayat 25 ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Itu kan hari Tuhannya udah lewat. Ya hari Tuhan ada pengangkatan, ada second coming Pak. Nah menjelang second coming ini juga tetap berlaku.
Ya, jadi kalau sudah tertinggal gimana Pak? Jangan putus asa juga, karena memang ada satu lagi Pak ayat, memang mereka yang tertinggal Tuhan akan berikan kemampuan. Ya, memang ada yang ditetapkan untuk martir, ada juga yang ditetapkan untuk menderita. Ya, jadi Tuhan tidak akan membiarkan biji matanya. Ya, kalau ada orang Kristen murtad Pak, wah Tuhan pusing 7 keliling Pak. Dia langsung, waduh, nggak bisa tidur, bahasa kita gitu. Mungkin Tuhan langsung jadi stres. Waduh, ini kenapa kok anak-anak saya kok malah nggak terangkat, karena mereka udah dikasih firman nggak taat. Ini kan masalah ketaatan Pak, ketaatan. Dan kedua syarat pengangkatan ini Pak, baju putih Pak, baju linen Pak. Mereka yang pakai baju pesta Pak. Jadi kalau nggak pakai baju pesta, ya artinya baju pesta ini ya siap sedia, artinya siap dalam kekudusan, siap dalam perbuatan, dan siap dalam segala hal. Nah, itu hanya bisa dilakukan di dalam pemuridan Pak. Karena dalam pemuridan itu kan terukur. Waduh, ini teman saya ini masih penguasaan dirinya kurang nih, belum apa-apa langsung komentar. Nah, manusia menajamkan sesamanya Pak. Maka kalau mau jadi 5 gadis bijaksana, mau jadi Kristen 25 talenta, nggak ada cara lain, harus komunitas murid Yesus Pak. Yesus dengan 12 muridnya. Lalu dari 12 murid muncul 70, murid 70 yang diutus. Dari murid 70 muncul murid 120. Jadi nggak boleh jauh-jauh dari komunitas itu. Nah, Bapak Ibu sudah ada di komunitas itu, masih tertinggal juga, berarti Anda memang disiapkan Tuhan untuk ada yang ditetapkan untuk jadi martir juga, atau mendampingi orang-orang Israel. Banyak teorinya Pak, banyak teorinya. Tetapi ini mungkin pada waktu Anda menyaksikan tayangan ini, mungkin pengangkatan sudah terjadi. Apa yang dilakukan? Jangan panik, jangan bingung. Ya, artinya segera cari komunitas Kristen dan terus doa penyembahan. Jangan kecewa. Ya, udahlah Tuhan, saya memang bukan manusia yang berharga. Tidak, Anda tetap berharga. Dan kedua, ada memang ini tafsiran lainnya Pak ya. Ada pengangkatan yang di pertengahan juga, yaitu untuk yang manusia baru dalam Kristus ini. Sampai sejauh mana kebenarannya nanti kita undang Pak Timotius Subekti Pak untuk menjelaskan. Siap. Jadi begini Pak, saya udah bagi di kelas pemuritan akhir zaman terkini ini. Ya. Saya senang kalau Pak Dani support dan kita bersama memuridkan. Jadi saya istilahkan itu pemuritan dasar adalah P12 untuk 12 murid. Kalau dia udah punya anak murid namanya P70, murid 70. Yang sudah punya murid P120. Oke. Dan seterusnya nanti. Nah, sekarang yang jadi persoalan adalah bagaimana kalau itu terjadinya? Mereka diangkat dulu di pengangkatan berikutnya, rapture kedua, atau waktu Yesus turun mereka bisa bertemu dan dipulihkan. Silakan Pak. Ya. Kalau kita kembali ke kitab Wahyu ya. Ini amit-amit Pak ya, jangan sampai kita ketinggalan. Ya. Tapi kalau ketinggalan nih ada solusi. Ada solusi dan ada jawaban. Oke. Bagaimana dengan mereka yang tertinggal? Itu ada di Wahyu 14 ya, anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Ya, di Wahyu 14 ini. Ayat berapa Pak? Mulai ayat 1 dulu ya. Saya bantu baca Pak ya. Ya. Wahyu pasal 14 ayat 1. Ya. Tolong perhatikan yang merasa kayaknya saya ketinggalan nih gitu kira. Ini kita mulai dari yang orang Israel dulu. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Saya agak keras supaya diperhatikan. Ya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 140.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Ya. Dan aku mendengar suara dari langit bagaikan deso air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat, dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Oke, jadi kita pertama bicara dulu ada orang-orang Israel ini dulu Pak. Jadi memang kiblatnya ke orang-orang Yahudi dulu ya. Nah, mereka ditebus Pak. Ini mereka ini udah di surga nih. Jadi mereka ini memang martir. Nah, kemudian pada waktu itu ada orang-orang juga yang ikut ambil bagian yang bukan martir ya, tetapi orang-orang yang bukan orang Yahudi, tetapi yang martir. Nah, di sini adalah mereka-mereka yang
ini tertinggal juga Pak. Ya di sini adalah kita coba sambung ke ayat 12-nya Pak. Lompat ke ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan. Ya. Orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ya, lanjutkan Pak ayat berikutnya. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbagailah orang yang mati dan yang matinya dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai Dia. Nah ini ayat biasanya dipakai untuk Penguburan. penguburan Pak. Tapi ini sebenarnya Banyak di San Diego Hill sama di Pondok Rangun. Nah, tapi ini sebenarnya konteksnya adalah waktu nanti Pak. Yaitu mereka di samping yang 144.000 orang, yaitu mereka juga yang mati martir yang tidak menyangkal Yesus. Nah, ini mereka kan bersatu. Nah, inilah mereka yang jadi bahasanya jadi martir Pak. Nah, bahasanya jadi martir itu ada di Wahyu 20 Pak. Satu lagi Pak, ayat 4. Lalu aku melihat takhta dan orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus, karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tanda pada dahi dan tangan mereka, Ya. dan mereka hidup. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus 1000 tahun lamanya. Yes. Jadi Bapak Ibu, walaupun Anda tertinggal, masih bisa jadi raja 1000 tahun Pak. Ya, tetapi memang harus mungkin jadi lewat martir. Nah, tetapi yang bisa membuat Anda kuat adalah karena satu, kumpulan orang beriman, dan yang kedua, dia ini juga berjejaring dengan Israel. Nah, memang ini ada penjelasan lainnya Pak, tapi itu kalau di TV mungkin agak susah. Langsung closing statement 1 menit Pak. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, memang tidak dijelaskan secara gamblang apa yang terjadi bagi mereka yang tertinggal, ya. Tetapi dijelaskan di sini memang ada yang tertinggal. Tetapi mereka yang tertinggal itu adalah orang-orang yang memang akhirnya dipersiapkan Tuhan, ya, diberikan roh martir, diberikan roh yang kuat menghadapi ujian cobaan. Nah, memang sekali lagi 7 tahun ini adalah masa Israel. Jadi kita memang mereka yang terhubung dengan Israel inilah mereka akan bisa mengikuti gerakan bisa dikuatkan, sehingga walaupun masuk harus dipenggal kepalanya atau mungkin harus dianiaya, disiksa, akan kuat. Dan ingat, ada mahkota tetap tersedia. Walaupun Anda tertinggal, masih dapat mahkota menjadi raja 1000 tahun lamanya Pak. Jadi itulah kebaikan Tuhan, masih bisa memerintah. Terima kasih Pastor Insinyur Dhani Krisna Supangat. Sobat penyembah, saya jujur agak sedikit merinding. Jangan sampai ketinggalan. Tapi kalau sampai ketinggalan, ingat, jangan sangkal nama Yesus. Jangan menyembah binatang itu, jangan memberi tanda di dahi atau di tanganmu. Tetap iring Yesus, sampai dipenggal kepala pun tetap iring Yesus. Teladani martir-martir, Justin Martir, Stefanus, Paulus, dan seluruh rasul-rasul Kristus. Dan saya akan tutup dengan doa, tapi saya mau sampaikan pesan penting. Segera putuskan Anda menjadi murid Kristus. Anda menjadi Yosua yang dimuridkan oleh Musa. Setelah itu Anda menjadi Musa yang memuridkan Yosua. Sehingga Anda bisa mempersiapkan diri mempelai Kristus, melipat gandakan murid Kristus, dan mempersatukan tubuh Kristus. Mari kita berdoa. Sempurnakan sharing firman ini. Pastor Dhani dan hambamu akan berhenti dan selesai. Tapi program ini tidak selesai karena Roh Kudus terus bekerja. Baik melalui program TV, melalui program media apapun, Tuhan sanggup berbicara menjamah setiap saudara. Ingat, Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Bersama Yesus di Yohanes 14:6. Engkau memiliki jalan, engkau memiliki kebenaran, dan engkau memiliki hidup. Terima kasih Bapa, Aba ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa.
Amin. Sampai jumpa di program Worship at Home yang akan datang yang lebih luar biasa lagi bersama Tuhan Yesus Kristus. Amin.